Pengen dari pengacaranya Amazon itu John Matias. Dia merasa kecewa kenapa tidak dihadirkan atau sidang offline. Sedangkan kasus korupsi aja dihadirkan semuanya. Kan ini bisa dibilang pemborosan lah, ibaratnya pemborosan uang negara. Yang harusnya kan peradilan itu kan murah, cepat, dan juga ada undang-undangnya juga. Abang sebagai hukum melihatnya seperti apa, Bang? Ya, yang sebetulnya yang mengakibatkan sidang ini jadi online itu adalah perbuatan Amarzoni sendiri. Nah, kalau udah dari Nusa Kambangan, kalau dihadirkan ke Jakarta, berarti ya mahal. Nah, kalau yang murah, ya gimana? Online. Ya udah paling benar itu. Akan tetapi memang yang kita mesti perhatikan adalah ya ini di Jen Lapas ini ketika ada temuan karena orangnya memang cukup vokal ya dan memang cukup diberikan perhatian masyarakat. Akibatnya mungkin agak sedikit panik ya Jen Lapas ya. Jadi ya bukannya dia gimana-gimana, tapi memang SOP dia untuk ya karena memang Amarzoni ini lebih dari 2 kali malah ya. Jadi udah 3 kali, ini keempat ya. Artinya kan strike aja 3. Nah ini strike 4 ya apa namanya ya. Saya pikir tetap ya kita tetap harus kasih hak jawabnya si Amar. Tapi kita juga harus melihat bahwa penyelenggara pemerintahan ini mesti yang benar dong. Karena berarti di dalam itu ada toleransi yang sangat luar biasa. Mungkin memang mafianya kah? Atau dugaan mafia atau dugaan permainan di dalam pemasyarakatan itu atau rutan itu, rumah tahanan itu memang ada bisa ketemu narkoba. Saya juga nggak ngerti itu ya. Artinya selonggar itukah kan gitu. Nah itu yang mengakibatkan si Amarzoni ini bisa mengakses narkoba lagi. Nah, saya pikir ini kalau kita debat telur sama ayam nih agak nggak ketemu nih. Ya, akan tetapi kembali lagi ketika mau peradilan cepat, murah, sederhana ya kan, ya memang online itu kalau dari Nusa Kambangan udah paling murah. Bang, berarti tidak bisa dibantah, abang juga bisa bilang setuju karena kan emang itulah salah satu cara efektifnya, karena kan kepala BNN sendiri bilang ini sudah sangat peraturan yang tegas biar memberikan efek jerak bagi para pelaku pemakai yang langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kepala BNN sendiri emang sudah tegas juga kan, berarti bisa dibilang ya mau gimana lagi, harus ya salah satu cara yang online. Tapi pengacaranya Amar bilang ya kalau bisa lah, kalau pas yang di dalam selama persidangan Amar ya dipindahkan sesuai atau dekat dengan pengadilan Jakarta Pusat. Ini gimana menurut Amar sendiri? Ya berharap satu hal ya, tapi dalam melakukan pembelaan ya dari pengalaman saya juga saya sering ya mewakili orang itu di dalam tahanan tapi online. Dalam masa Covid maupun yang sekarang di luar masa Covid, karena untuk mempersingkat ya proses sidang ya supaya nggak punya kesulitan. Kesulitannya yang mewakilinya online itu, mewakili dari defendant itu secara online, memang kita nggak bisa mencoba menggali ya lebih jauh sebetulnya saksi-saksi apa dan segala macamnya ya. Nah, memang narkoba ini udah darurat di Indonesia. Seperti halnya korupsi udah darurat. Ya, kalau Bang Yudi bilang memang narkoba itu mesti diberantas ke akar-akarnya dan memang mesti ketat, korupsi juga mestinya ada hukuman mati juga kayak narkoba, karena memang parah sekali nih korupsinya. Mungkin cuman oksigen aja dari yang maha kuasa ini nggak bisa dikorupsi, dari air, tanah, segala macamnya, minyak. Wah, Indonesia alias Konoha ini memang udah paling top lah, rajanya. Apalagi ini gurunya, profesornya koruptor itu mau dijadiin pahlawan nasional. Ya itu saya juga tambah bingung ini, mau kemana negara ini kan gitu. Artinya memang itu kembali lagi kebijakannya. Kita tuh mau jadi bangsa tuh yang bagaimana? Bernegara tuh yang model bagaimana? Apakah kita menjadi negara perompak, perampok, koruptor yang memang diatur oleh negara? Nggak tahu saya ini. Nah, makanya saya pikir kasus Amarzoni itu memang ya cukup unik.
cukup unik karena dia bukan satu-satunya mengalami kejadian-kejadian anomali yang sedemikian ya, sehingga dia harus dibuang ke Nusa Kambangan. Nah, karena kenapa praktek-praktek di rumah tahanan dan di lapas itu meresahkan terus terang. Bang, kan saat kemarin ada acara yang BNN dan bersama kepala BNN dan Arab ya, bilang Raffi kan AA juga pernah kan abang pegang juga, yang dulu yang kita tahu pernah makan. Dia bilang sempat dulu emang coba-coba penasaran seperti apa, dan akhirnya tapi dia benar-benar stop, dan sekarang yang Amar seorang ya sesamarkan artis juga yang sahabat ini juga lah, ada rencana ingin mengunjungi lapas Nusa Kambangan, tapi dia bilang belum tahu juga karena seperti apa kondisi di sana. Dan abang melihatnya gimana nih sebagai seorang praktisi hukum juga yang megang AA dulu, seharusnya kan public figure itu kata Pak Yudi juga bilang memberikan contoh yang baik, bukan memberikan contoh yang negatif buat masyarakat, khususnya para fansnya dia. Ini apa bang menurut abang sebagai praktisi hukum, seharusnya seorang public figure, apalagi ini udah kuatrik malah dia bisa bilang 4 kali amat. Betul. Kalau Raffi terus terang memang dia kembali ya dari yang memang coba-coba, akhirnya dia tunjukkan sebetulnya bisa berprestasi tanpa narkoba. Tapi dia juga harus menjadi contoh untuk yang lain-lain bahwa Indonesia itu bisa maju tanpa korupsi. Nah, harusnya sama perlakuannya. Nah, tapi yang ditunjukkan sama aparat pemerintahan, anggota DPR, kemudian pihak yang memang punya kekuasaan, ya mungkin kecanduan korupsinya udah lebih banyak daripada kecanduan narkobanya. Karena kalau orang susah pasti jatuhnya ke narkoba. Tapi kalau orang yang punya kuasa jatuhnya kecanduan korupsi. Makanya menurut saya memang penegakan hukum ini kembali lagi, kita tuh sebagai berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, atau kita senang dengan dikatain Konoha, ya kita nggak tahu ya, maksudnya mau arah kemana ini, kan gitu. Apalagi saya tegaskan lagi, ada wacana memang guru besar koruptor itu mau dijadikan pahlawan nasional, yang notabene kita tumbangkan di 98 waktu reformasi. Saya juga kebingungan ini sebetulnya arah ini pemerintahnya mau kemana gitu loh. Akan tapi kalau soal Raffi sendiri saya menyambut baik ya ketika dia ingin mengunjungi Amar ya ke sana. Memang mesti dikasih contoh ya bahwa memang nggak boleh diulangin ya kayak gitu-gitu, karena ide memakai narkoba, ide untuk korupsi itu mesti dihilangkan sama sekali di negeri ini, karena itu sangat merusak tatanan berbudaya, tatanan bermasyarakat. Dan terus terang pelegalan korupsi itu sama aja pelegalan narkoba, karena kalau kita ngelihat di medsos, apalagi yang nomor satunya katanya di Sumatera Utara itu ya, penggunaan narkobanya, yang kedua itu di Sumatera Selatan, itu kalau ada pesta-pesta di kampung itu pakai narkoba semua, itu pada tinggi semua. Saya pikir itu sudah ya terus terang harus diregulasi lah. Sama halnya kayak judi. Judol itu wajib diberantas, karena kenapa? Tidak ada kesempatan dari penjudi yang punya duit itu untuk menang. Makanya judi offline menurut saya jauh lebih benar daripada judi online, karena nggak punya chances itu penjudi. Nah, kalau namanya prostitusi, wajib dia dilokalisir dan memang diawasin, karena namanya molimo itu penyakit yang memang dari zaman Adam sampai sekarang itu selalu ada. Kita nggak bisa dibiarkan dan cuman bertepuk sebelah tangan hanya berharap ini akan selesai sendiri. Tidak bisa. Ini pemerintah wajib menyalurkan dengan aturan-aturan yang kasarannya dengan sendirinya masyarakat itu akan sadar bahwa yang molimo itu akan berhenti sendiri. Kalau tambah dilarang, tambah jadi. Nah, contohnya gini, banyak PSE di Indonesia ini masih melanggar undang-undang pornografi dan porno aksi. Apalagi di Indonesia ini PSE ini juga mendukung yang namanya LGBTQ. Nah, apakah kita sudah siap? Nah, makanya mesti diregulasi. Kalau memang kita mendukung LGBTQ, ya artinya kesehatan, pusat-pusat kesehatan kita mesti siap itu. Karena
jumlah yang terjangkit HIV akan tinggi, jumlah yang kawin sejenis akan tinggi, tingkat kultural sosial itu akan berubah. Apakah ini penyakit masyarakat? Apakah ini sama dengan korupsi dan narkoba? Ya, saya kembalikan ke masyarakat di Indonesia. Apakah ini memang bisa dilegalkan atau tidak? Nah, akan tetapi kita jangan separuh-separuh. Kalau memang kita ingin jadi negara yang memang sesuai dengan keinginan kita, kita mesti nggak ada toleransi terhadap sesuatu yang memang tidak baik untuk negara kita. Tapi juga jangan menutup mata bahwa memang korupsi itu baik, nggak boleh. Kembali lagi kita mesti tegas bahwa pemerintah kita tuh mau kemana. Tapi dengan adanya usulan bahwa guru besar korupsi itu mau dijadikan pahlawan nasional, saya rasa cukup jelas arah negara ini mau kemana. Bang, dan ternyata di dalam lapas tersebut ya Amar dan teman-teman memakai aplikasi Zangi, sejenis kayak WhatsApp itu. Oh. Itu bisa masuk handphone, bisa juga mendownload aplikasi, dan juga Komdigi akan memblokir aplikasi Zangi tersebut kan berasal dari luar. Ini selain kita berantas dari orangnya, juga harus berantas. Setuju gak Bang? Berantas juga sipir-sipirnya yang bisa memasukkan handphone, masukkan barang-barang. Terakhir gimana Bang? Yang jelas memang kalau ingin benar-benar zero toleransi terhadap kejahatan yang memang kita bersama memang menganggap itu sebuah kejahatan, harus jujur dong kita. Memang dari sapunya sendiri mesti bersih. Dan pembersihan itu nggak bisa setengah-setengah. Nggak boleh kena dia alasan dia mesti cari makan, karena dia mesti apa, karena integritas itu hal yang nggak bisa ditawar. Nah, perilaku koruptif itu berlaku dari ujung paling kecil, ya, yang pemerintahan paling kecil sampai yang paling besar. Akan tetapi pemerintahan ini sudah akan menetapkan sikap bahwa guru besar korupsi itu akan menjadikan pahlawan nasional. Saya nggak yakin ya bahwa ada yang bisa diperbaiki di dalam pemerintahan ini. Saya agak pesimistis terus terang.